Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai para segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, juga para segenap warga yang ada di tempat ini yang insyaallah mudah-mudahan semuanya yang hadir maupun yang belum bisa hadir, mudah-mudahan yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya kesalahan diampuni oleh Allah, yang punya usaha diberkahi oleh Allah, yang sedang mencari ilmu mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, yang berumah tangga jadi sakinah mawaddah warahmah, yang belum punya keturunan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Al-Malik Al-Ahad, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa. Dan dialah Allah, Zat yang memberikan hidayah kepada setiap hamba-hambanya yang dikehendakinya, yang dipilih olehnya. Selawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, Imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhalis salawat wa ta'zim, yang dengannya kita diajarkan arti sebuah pengorbanan dan perjuangan, yang dengannya pula kita senantiasa dibimbing untuk menjadi hamba yang soleh dan soleha, yang dengannya kita diperkenalkan dengan Islam dan iman. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam kebaikan, menghidupkan kita dalam penuh kebaikan, mewafatkan kita dengan cara terbaik, dan juga membangkitkan kita, mengumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah bersama manusia-manusia terbaik, khususnya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan rahimakumullah, ini waktu sama-sama kita kumpul untuk menuangkan rasa rindu kepada Sayyiduna Muhammad. Sama-sama kita dari tadi bersolawat, berzikir, menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, untuk tagarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mendekatkan diri kita juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, ghanimah majalidzul dzikr al-jannah, bayaran bagi perkumpulan yang di dalamnya diadakan zikir, disebut nama Allah, disebut nama Rasul, bayaran yang pantas untuk mereka hanyalah surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita kumpul di rumahnya Allah, menjadi tamunya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tuan rumah yang tidak akan pernah mengecewakan tamunya. Di tempat terbaik yang kita kumpuli saat ini, sehingga Nabi menyatakan ahabbul bilad ilallah masajiduha, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Sehingga kita bisa menyimpulkan, bila mana masjid menjadi tempat terbaik, maka siapa hamba terbaik? Hamba terbaik adalah hamba yang gemar menuju ke masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang gemar ibadah di dalamnya. Ya ikhwan rahimakumullah, kalau kita bicara tentang nabi-nabi adalah orang yang begitu luar biasa, memiliki hubungan yang kuat dengan masjid, sehingga rumahnya pun berdampingan dengan masjid, menyambung dengan masjid, sehingga kehidupan Nabi lebih banyak di masjid, saudara. Kenapa? Karena Nabi ingin mengajarkan kepada kita untuk mendekat kepada Allah harus memperbanyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa masjid, apa itu masjid? Mahalus sujud, tempat sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga saudara dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam memperingati maulid Nabi, garis besarnya kita sudah tahu. Yang pertama, garis besar daripada memperingati maulid baginda Nabi Muhammad adalah supaya kita tambah kenal dengan Sayyiduna Muhammad. Yang kedua,
Ketika kita sudah mengenal Nabi, otomatis akan bertambah cinta dan sayang kepada Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kalau kita sudah sayang dengan Nabi, cinta dengan Nabi, maka kita akan mengikuti gerak-gerik Nabi, sunnahnya kita laksanakan. Kemudian syariat yang dibawa dan diajarkan olehnya kita tegakkan, sehingga itu adalah buah daripada cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, kalau kita sudah mengikuti Nabi, Nabi berbuat apa kita ikuti, sunnah-sunnahnya kita hidupkan, menunjukkan cinta kepada Nabi. Dengan kecintaan itu juga akan lahir dalam diri kita dan pribadi kita untuk senantiasa mengingat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita punya lisan mudah di dalam berselawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saudara yang perlu diketahui, kalau kita itu cinta sama seseorang, pasti kita punya lisan banyak menceritakan dia, banyak memikirkan dia, banyak menyebut-nyebut dia, banyak memuji dia. Sehingga bila mana kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, buktikan dengan cara memperbanyak salawat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita ingin mengikuti Nabi kalau kita nggak bisa cinta sama Nabi? Bagaimana kita ingin bisa mengikuti Nabi dan mencintai Nabi kalau kita nggak kenal Nabi? Sehingga panggung-panggung maulid, acara-acara maulid ini adalah ajang untuk menimbulkan kembali rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya cinta itu butuh pembuktian. Kalau cuma ucapan semua orang bisa, tapi yang bisa memberikan daripada cinta sejati hanya orang-orang terpilih yang mampu membuktikan mereka. Sehingga dikatakan hakikatul mahabbah al-ittiba. Hakikatnya cinta itu mengikuti. Pasti sudah jelas. Kita bakal sepakat. Orang mengidolakan artis, dia ikutin gaya-gayanya. Ikutin pemain bola, dia ikutin gaya-gayanya, busananya dia beli dan lain sebagainya. Dia membuktikan kualitas kecintaan dia kepada sang idola. Tapi kenapa kita tidak bisa memberikan daripada kualitas cinta kita kepada Sayyidina Muhammad? Siapa yang mengartikan cinta itu mengikuti, maka yang mengartikan adalah ilahi Rabbi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah bilang, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, jika umatmu cinta kepadaku, kepada Allah, fattabi'uni, buktikan cinta mereka kepadaku dengan mengikuti engkau wahai Muhammad. Kalau sudah mengikuti Nabi, meneladani Nabi, mencontoh Nabi, mengidolakan Nabi, maka apa yang terjadi? Yuhibbukumullah, Allah bakal cinta sama kita. Allah kalau udah cinta sama kita, kita nggak bakal dikasih susah. Kalaupun Allah Ta'ala kasih ujian, kasih masalah untuk supaya kita naik kelas, untuk supaya kita tambah dekat dengan Allah, Allah nggak cuma kasih masalah, tapi Allah kasih solusi dan jalan keluar, saudara. Jadi orang yang punya masalah nggak dikasih jalan keluar sama Allah karena dia terlalu jauh sama Allah. Kalau dia dekat dengan Allah, Allah kasih itu yang namanya ujian dan masalah, tapi Allah Ta'ala kasih jalan keluar. Semua orang hidup pasti punya masalah. Siapa kita kalau hidup nggak mau punya masalah? Anda ini siapa? Kita ini siapa? Hidup pengen enak saja nggak punya masalah, itu nggak mungkin, saudara. Sepangkat Nabi, sekelas Nabi, setinggi Nabi, sehebat Nabi, masih mengalami yang namanya daripada ujian demi ujian yang bertubi-tubi. Bahkan ujian yang Nabi dapati dan alami nggak sebanding dengan ujian kita. Maka oleh sebab itu kita contoh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dapat masalah, apakah dengan masalah itu membuat Nabi jauh sama Allah? Kagak, tapi membuat tambah dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, ya, jadikan ujian yang kita dapati itu menjadi penyambung antara hubungan kita dengan Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita melihat baginda Nabi Muhammad ini luar biasa. Rasul itu sungguh luar biasa. Akhlaknya yang luhur, perangainya yang baik, tidak ada kecacatan sedikit pun dalam diri Nabi. Nabi sempurna. Sampai-sampai Sayyidina Hasan Al-Thabit mengatakan, wa ajmalu minka lam taraqattu aini wa ahsanu minka lam talid nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin
ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Beliau mengatakan yang lebih indah dari engkau, aku tidak pernah melihat orang tersebut. Engkau yang paling indah yang selama ini aku dapati. Tidak ada orang yang lebih indah dari engkau. Baik dari zaman dulu sampai hari kiamat gak ada. Engkau yang paling indah ya Rasulullah. Yang lebih baik dari engkau wahai Nabi. Tidak ada seorang wanita pernah melahirkan. Engkau manusia terbaik yang pernah dilahirkan oleh wanita. Kemudian beliau mengatakan, engkau ini tercipta tanpa ada cacat dan kurang. Gak ada, sempurna Nabi itu. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha, seakan-akan kau ciptakan dirimu dengan tanganmu sendiri karena gak ada kekurangannya. Masya Allah, luar biasa. Sayyidina Hasan Tsabit itu, beliau adalah seorang sahabat yang ahli syair. Beliau itu seorang sahabat yang ahli syair, ahli bikin puisi. Dan juga syair di zaman Nabi itu menjadi media untuk memuji dan untuk mencaci. Pakai syair. Jadi artinya begini, kalau kita kan pengen muji orang pakai medsos, medianya medsos, senjatanya medsos. Pengen apa? Menghancurkan orang juga dari medsos gampang. Pengen ngangkat orang biar viral terkenal dari medsos juga gampang. Tapi kalau dulu tuh syair di zaman Nabi. Dan Sayyidina Hasan Tsabit itu terkenal, orang kalau udah dibikinin syair sama beliau, orang kalau sudah dibuatin syair, beliau kalau sudah membacakan syairnya buat satu orang, kalau misalnya itu isinya pujian, orang itu bakal terangkat. Tapi kalau syair itu dibuat untuk menjatuhkan lawannya, kalau dia sudah membuat syair untuk mencaci, orang itu jatuh, hancur orang itu. Saking hebatnya Sayyidina Hasan Tsabit dalam bersyair. Sampai orang-orang Arab itu minta sama Hasan Tsabit bikin syair untuk mengejek Nabi, bikin syair puisi untuk menjatuhkan Nabi. Dan juga Sayyidina Hasan Tsabit ini profesional, bukan terus jasanya diminta kemudian siap untuk dibayar, ya udah dia karang-karang, dia buat-buat ya. Tapi beliau akhirnya apa, dia bilang baik saya mau, katanya di sebelum beliau masuk Islam, baik saya mau, tapi saya harus investigasi dulu, saya pengen cari tahu dulu ini sosok Muhammad ini seperti apa orangnya, kemudian selaknya di mana, kesalahannya apa kekurangannya, biar aku tuangkan nanti di dalam syair. Ya sudah, silahkan. Datang Sayyidina Hasan Tsabit memperhatikan Nabi, melihat gerak-gerik Nabi hari demi hari, minggu demi minggu dan lain sebagainya. Kemudian datang ke orang-orang kafir, saya mundur, saya nggak mau deh. Kenapa? Selama ini saya nungguin celaknya, saya nungguin salahnya, saya nggak dapetin satupun. Semuanya keindahan yang ada dalam dirinya, semuanya hal yang terbaik, hal yang paling baik yang pernah dilakukan oleh manusia. Nyerah Sayyidina Hasan Tsabit, sampai-sampai beliau masuk Islam, melihat akhlak baginda Nabi Muhammad. Perlu kita ketahui, banyak yang masuk Islam dulu di zaman Nabi itu bukan hanya sekedar wahyu yang Allah turunkan dan Allah sampaikan dan juga Nabi Muhammad sampaikan, bukan hanya nasihat-nasihat Nabi yang membuat mereka tergerak untuk masuk ke dalam agama Islam, saudara. Tapi masuknya Islam orang-orang kafir Quraisy, mereka semua karena melihat akhlak baginda Nabi Muhammad, luhur akhlak Nabi. Dulu Nabi itu punya rutinitasnya bikin nasi, bikin lauk pauk, bikin makanan, bikin rantang. Kemudian Nabi bawa ke tempat nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua hidupnya sendirian sebatang kara, gak ada yang ngurusin. Itu Nabi yang ngurusin setiap hari sampai Nabi wafat. Kemudian akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini kan mertua Nabi. Tanya sama istrinya Nabi, sama anaknya nih, Sayyidatuna Aisyah. Wahai Aisyah, wahai putriku Aisyah, Nabi ini hari-harinya gimana? Apa yang dia lakukan, yang dia istiqomahkan? Saya pengen lanjutin, saya pengen meneruskan.
Kata Siti Aisyah, Nabi itu sehari 3 kali ngasih makan nenek tua yang ada di dekat pasar sana, yang tinggal sebatang kara, yang miskin. Nenek tua itu buta, nggak lihat. Jadi Nabi selalu ke sana bawa makanan. Oh baik, saya lanjutin, saya ikuti, saya teruskan. Bikin makanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dibawa ke tempat nenek tua, diketok pintunya, ditanya siapa? Saya nek, orang yang biasa bawa makanan. Oh iya, masuk ke dalam. Ketika masuk ke dalam dikasih makanan sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika ngasih makanan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, baru masuk, ingin membuka rantang-rantangnya, dibilang, wahai anak muda, kamu ini anak yang baik. Setiap hari kau datang kemari 3 kali sehari memperhatikanku dan lain sebagainya. Sesuai dari dulu, dari pertama kali kau datang hingga detik ini, sudah bertahun-tahun selalu saya ingin memesankan kepadamu. Yang pertama, jangan ikuti Muhammad. Dia tukang tipu, dia tukang bohong, dia dukun, dia ini, dia itu, dicaci maki Rasulullah di depan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jangan ikuti dia. Dan itu nasihat dari pertama kali Nabi datang membawa makanan sampai Nabi meninggal, itu sungguhannya. Gitu udah buat baik, dikasih, dicaci maki, kira-kira bagaimana perasaannya tuh? Tapi lihat Nabi, tetap Nabi istiqomah. Kemudian akhirnya apa? Disuapin sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika disuapin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama nenek tua ini, kemudian apa? Nenek tua ini bilang, kamu ini siapa nak? Tanya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang, saya orang yang biasa nek. Neneknya jawab lagi, enggak, kamu bukan orang yang biasa, kamu ini orang yang beda. Sayyidina Abu Bakar tanya, lo kok tahu, kan nenek gak melihat? Apa kata si nenek? Kalau orang yang biasa ngasih makan saya, dia tahu saya adalah seorang nenek-nenek. Saya punya gigi gak ada. Sebelum dia menyuapin saya, dia akan melembutkan makanannya dengan tangannya. Setelah lembut makanannya, dia masukkan jari jemarinya ke mulutku, maka terpancar dari ujung-ujung jarinya rasa cinta yang begitu tinggi kepadaku. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallallahu wasallam wa barik alaihi. Kalau asin kerasa lidah wajar, manis pedas kerasa sama lidah wajar, tapi coba bayangkan mukjizatnya Rasulullah, rasa cinta yang dalam bisa terasa di lidah seseorang dari jari jemari baginda Nabi Muhammad. Nangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau bilang, nek, orang yang biasa ngasih makan nenek udah meninggal baru saja. Itu nenek nangis, ya Allah kesian. Siapa dia? Saya belum sempat mengucapkan terima kasih. Tidak ada yang memperhatikan aku selama ini, baru hanya ada dia. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar Siddiq sambil netesin air mata, dia bilang apa? Dia adalah Muhammadur Rasulullah. Dia adalah Sayyiduna Muhammad. Kaget si nenek. Betul? Itu adalah Muhammad? Betul wahai nenek. Engkau siapa? Aku adalah Abu Bakar Siddiq. Engkau Abu Bakar? Iya. Nangis itu nenek. Ya Allah, begitu indah akhlaknya, tiap nyuapin saya selalu saya caci maki dia di depan matanya ternyata, tapi sedikit pun rasa cintanya nggak berkurang buat saya, rasa sayangnya nggak berkurang buat saya. Nangis, merasa kehilangan. Padahal Nabi nggak pernah ngomong, ngasih makan biasa, nggak pernah membuka identitasnya, tapi subhanallah akhlaknya Rasulullah. Gara-gara itu masuk Islam si nenek di tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, masuk Islam nenek itu. Lihat, begitu akhlak Rasulullah. Ini kalau kita, waduh nggak bisa. Ini ada nenek-nenek tua, bawelnya minta ampun. Nggak ada yang ngurusin, kita datang bawa makanan, sekali bawa makanan dicaci maki. Awas tuh sama itu orang tuh. Tuh orang tuh begini-begini, nggak tahu aja kita sendiri. Ini kira-kira besok bawa makanan lagi apa kagak nih? Bawa lagi apa kagak? Oh kalau saya mah bawa lagi Beb. Oh bagus, ini berarti orang baik. Enggak, saya campur sama racun tikus sekalian. Nenek nyusahin emang, dibayarin nggak tahu diri. Masya Allah, na'udzubillahi min.
Nah, maka oleh sebab itu saudara ini dimuliakan oleh Allah, mungkin sulit, sebetulnya bukan sulit, bisa saja mengikuti baginda Nabi Muhammad dalam akhlaknya yang baik, sabarnya, baiknya, rahmatnya, ya, akhlaknya yang luhur. Bisa saja, cuman hati kita sudah terlalu kotor sehingga itu yang membuat kita sulit mengikuti Nabi. Gengsi kita yang terlalu tinggi sehingga sulit kita untuk mengikuti Nabi. Namun tidak ada kata terlambat, ya. Gadaman ala gadamin bijidin auza'i, setapak demi setapak kita ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berhati-hati, sehingga dengan mengikuti Nabi insya Allah Allah bakal kasih kita bahagia dunia sampai akhirat. Itu akhlak Nabi. Dan bukan hanya dengan manusia akhlaknya Rasul, sampai-sampai ada kancil ini diikat sama pemburu, orang-orang gunung Badui. Kemudian Nabi lewat, Baduinya lagi tidur, kancilnya udah diikat. Nabi lewat, dipanggil-panggil sama kancil. Mukjizat Nabi, dipanggil-panggil. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi cari siapa yang manggil, katanya kancil. Oh iya, kenapa? Bilang nih kancil, wahai Nabi, saya punya anak di atas bukit. Anak saya masih kecil-kecil, masih menyusui saya ini. Tolong bilang sama itu orang, bangunin dia, suruh lepasin saya. Saya ingin susuin dulu anak-anak saya sampai kenyang semua. Habis gitu saya balik lagi, siap deh buat dipotong, terserah. Yang penting saya kasih makan dulu anak-anak saya di atas bukit. Kancil, hewan rahmat sama anaknya tuh. Kemudian apa yang terjadi? Nabi bangunin. Pak, lepasin tuh kancil tuh. Dilihat, wah, Rasul nih. Lepasin kancilnya. Loh, saya nyarinya capek-capek katanya. Saya nyarinya capek. Dan ini waktu itu Badui ini, orang-orang Arab gunung ini belum masuk Islam. Dia bilang, saya ngejarnya capek, saya ngejarnya mati-matian. Ini kalau dilepas gak bakal balik lagi. Nabi bilang, lepasin. Dia pengen nyusuin anaknya di atas bukit. Kalau dia gak balik, saya jaminannya, potong saya buat makanan kamu di rumah. Saya jaminannya, saya ganti, kata Nabi. Badui ini bilang, coba saya pengen tahu mukjizatnya. Katanya kan punya mukjizat, tapi saya pengen tahu. Dilepas. Ketika kancil itu dilepas, lari sekencang-kencangnya. Lari itu kancil sampai di atas bukit. Ketika sampai di atas bukit lama, dia nggak begitu lama lah. Sudah memberikan air susunya, sudah menyusui anak-anaknya, sudah tidak ada yang nangis anak-anaknya. Balik kancil itu tidur, udah siap deh. Kaget Badui. Ini hewan dilepas, bukannya lari, balik lagi. Wah, betul. Kemudian akhirnya Badui ini masuk Islam, ngelihat bagaimana kejujuran baginda Nabi Muhammad. Mau jadi jaminan cuma buat kancil, ditolong sama Nabi. Akhirnya masuk Islam ini, Badui masuk Islam. Setelah masuk Islam, Nabi bilang, hei Badui, kamu sudah masuk Islam. Iya wahai Nabi, boleh gak saya minta hadiah? Boleh wahai Rasul. Apa itu? Lepasin itu kancil, jangan dipotong. Dia punya anak-anak di atas bukit. Lepasin itu kancil. Dilepas sama itu Badui. Itu kancil lari sambil loncat-loncat memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, lihat akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Baik, semua baik makhluk Allah maupun jamadat, benda-benda mati, semua cinta sama baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana sebongkah kayu mimbar lama Nabi yang sudah mulai rapuh, menangis karena ditinggal 8 langkah oleh Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Nabi ngeliatin mimbar udah jelek, bikinin dah yang baru. Ketika dibikinin yang baru sama para sahabat, kemudian akhirnya Nabi berkhutbah di mimbar yang baru, suaranya Nabi gak kedengeran. Kenapa? Karena kalah dengan suara tangisan. Ternyata sumbernya adalah mimbar yang lama. Kemudian Nabi turun, Nabi dialog. Ada apa wahai mimbar? Maka mimbar itu mengatakan, wahai Nabi, siapa yang sanggup ditinggal oleh engkau walaupun hanya 8 langkah? Dipeluk oleh Nabi.
seperti pelukan seorang ibu kepada anaknya. Lalu kemudian akhirnya apa? Rasul berdoa, ya Rabb, jadikan mimbarku ini menjadi mimbarku di dalam sorga. Jadikan mimbarku yang ada di dunia ini, jadikan mimbarku di dalam sorga. Gembira mendengar doa Nabi, terhenti tangisannya, dan akhirnya Nabi memakai mimbar yang baru. Karena dikasih pilihan, mimbar, ya udah begini, saya kasih pilihan. Saya pakai kamu, saya gak akan pakai yang lain. Selama saya hidup, saya hanya pakai kamu di alam dunia. Itu pilihan pertama. Atau pengen pilihan kedua, saya pakai mimbar yang baru. Untuk apa? Menggembirakan para sahabat atas kerja kerasnya, tapi engkau menjadi mimbarku di dalam surga. Pilih yang mana? Kemudian mimbar Nabi mengatakan, saya pengen pilih yang kedua, di dalam surga saja, karena abadi. Kalau di sini nggak abadi. Masya Allah. Begitu akhlak Sayyidina Muhammad. Sehingga saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan acara Maulid inilah tersampaikan bagaimana akhlak Nabi, tersampaikan bagaimana kisah Nabi, untuk supaya kita bisa menjadikan Nabi itu inspirasi dan idola. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak ada yang menceritakan Nabi, khawatir kita punya anak tambah rusak, saudara. Sekarang ini ada yang namanya masalah krisis idola. Banyak anak-anak muda salah mencari idola, sehingga akhirnya apa? Gak karu-karuan. Ada di sini nih, saya yakin nih di sini pasti ada muslimah-muslimah yang cinta banget mengidolakan sama Taehyung, Kim Jong Un. Bagi bohong tuh, cek aja HP-nya. Kalau nggak ada pasti tuh opa-opaan. Ya, belum lagi di kamarnya poster-posternya ada, belum lagi tempat makannya juga ada. Masya Allah. Yang laki dia suka pemain-pemain bola, baju mahal beli, gak bisa beli yang ori. Yang KW Taman Puring ada, sepatu mahal beli. Dia nabung, dia usaha, dia gak jajan, dia tahan lapar. Untuk apa? Bisa beli apa yang dipakai sama idolanya. Betul apa enggak? Masya Allah. Ada upaya, ada usaha, ada pengorbanan untuk bisa dijadikan sebagai pecinta sejati. Kalau artisnya dihina, dia ngamuk. Bener apa enggak? Kemarin tuh kejadian tuh sampai lapor-laporan polisi kok. Apa namanya, ARMY ya, ARMY. Apa sih namanya itu ARMY? ARMY itu kayak komunitas pecinta opa-opa Korea lah, atau opa atau siapa, nggak ngerti. Ini ARMY, ini komunitas orang-orang Indonesia yang cinta sama artis-artis Korea. Ada artisnya dihina di media sosial, itu diserang sama nih pasukan ARMY nih, semut rang-rang nih, ya, diserang habis-habisan. Udah gitu nggak cuma nyerang, dilaporin polisi. Masya Allah, sampai begitu. Cinta buta, yang dicintain orang kafir, yang mana itu tidak ada manfaatnya, nggak bisa nyelamatin kamu, nggak memikirkan kamu, nggak menjadikan inspirasi buat kamu jadi orang yang lebih baik lagi, lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Rasulullah, kagak. Tapi kamu bela mati-matian. Sementara Nabi nggak kamu bela. Sementara Nabi yang katanya kamu cintai, dan sudah jelas Nabi memikirkan keselamatan kita, menyelamatkan kita, membimbing kita, inspirasi buat kita, kita lupakan Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ayo diperbaikin. Nabi yang pantas kita cintai, kan Nabi bilang almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan oleh orang yang dia cintai. Kalau cintanya sama orang kafir, kumpulnya di mana? Kumpulnya di mana? Kumpulnya di mana? Sampai bilang pasar malam tuh, di neraka. Tapi kalau cinta sama orang soleh, khususnya sama Nabi Muhammad, kumpulnya di mana? Sekarang saya tanya, pengen kumpul di surga apa neraka? Surga apa neraka? Kalau pengen kumpul di surga, cintain penghuni surga, jangan penghuni neraka. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Masya Allah. Cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbaikin. Kita ini udah gak kenal sama Nabi. Bukankah ada kata-kata tak kenal maka tak? Berarti orang yang gak kenal dia tidak paham? Paham? Setuju gak dengan kalimat ini?
Sekarang begini, ibu suami istri, gak mungkin ibu pengen menikah kalau ibu gak kenal sama suami. Si suami pun demikian, gak mungkin pengen menikah kalau gak kenal sama si istri. Itu sudah jelas, otomatis mereka ada saling kenal sehingga timbul cinta dan kasih sayang. Begitu juga kayak orang pacaran gak mungkin tiba-tiba orang asing entah dari mana tahu-tahu langsung jadian, gak mungkin. Kan betul? Sehingga ada yang namanya ta'aruf, perkenalan. Paham? Sekarang sejauh apa kita kenal Rasulullah? Sejauh apa kita kenal baginda Nabi Muhammad? Kalau boleh tanya di sini nih yang hadir nih, kira-kira cinta sama Nabi apa enggak nih? Satu dua orang, sisanya kagak cinta. Cinta sama Rasul apa enggak? Baik, cinta sama Nabi. Ya saya sangka baik deh, semuanya cinta sama Nabi deh. Kalau cinta sama Nabi pasti kenal dong sama Nabi. Kenal enggak? Kenal enggak? Alhamdulillah. Kalau kenal boleh dong ditanya nih. Baik, yang pertama saya pengen tanya. Saya ingin tanya, siapa nama sahabat Nabi yang ahli main pedang, ahli main kuda, ahli tombak, ahli strategi yang luar biasa? Siapa namanya? Sayyidina Umar. Terus apa lagi? Sayyidina Ali. Siapa lagi? Sayyidina Utsman. Sama? Sudah? Baik, satu dua orang yang jawab. Nih dengerin. Jawaban yang paling tepat, memang semua sahabat Nabi itu ahli berkuda, ahli berpedang, ahli bertombak dan memanah. Tapi ada lagi yang punya spesialis masing-masing. Nah, tadi saya menyebutkan ada spesialisnya, ahli strategi. Siapa dia? Namanya Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau ini ahli strategi luar biasa, diakui oleh Nabi. Bukan berarti para sahabat yang lain gak punya strategi, ada, tapi Sayyidina Khalid lebih ahli. Paham? Paham? Saya pengen tanya, anaknya Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah siapa saja dan ada berapa? Siapa aja? Sayyidina, pakai Sayyidina, jangan gagak, jangan kurang ajar sama keluarga Nabi sama cucunya Nabi, pakai Sayyidina. Sayyidina, iya, harus itu akhlaknya mesti pakai Sayyidina. Sekarang begini, ada anak lebih muda, panggil orang tua nggak, misalnya nama orang tuanya Agus, dipanggil sama bocah SD, Gus, apa kabar Gus? Kira-kira bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Akhlaknya bagaimana? Pak Agus dari mana? Kan begitu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Nah iya, itu aja nggak dipanggil Pak Ngamuk. Nah ini orang mulia, pemimpin sorga. Ente nggak panggil Sayyidina, Masya Allah. Nah ini ilmu buat kita. Siapa aja Sayyidina? Terus yakin? Nah, ragu lo ya. Baik, dengerin. Anaknya Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah, ada yang bilang 5, ada yang bilang 6 dari para ulama. Ikhtilaf, beda pendapat. Kalau kita bicara 6, anak beliau itu 3 laki-laki, 3 perempuan. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin. Sayyidina Muhsin ini wafat waktu kecil. Kemudian Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Umm Kulthum, Sayyidatuna Rubaiyah. Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Umm Kulthum, Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna daripada Rubaiyah. 3. Umm Kulthum, Rubaiyah, Zainab. Ya, 3 laki, 3 perempuan. Paham? Paham? Ya. Sama keluarga Nabi kita nggak tahu, sama sahabat Nabi kita nggak tahu, sama yang terkait dengan Nabi pun kita udah nggak tahu. Masya Allah. Segitu nih, sebatas itu saja pengetahuan kita sama Nabi. Berarti kita masih belum dikatakan cinta, tapi masih punya waktu memperbaiki. Baik, coba saya pengen tanya, saya rubah nih pertanyaannya. Saya pengen tanya, nama bapaknya artis Ayu Ting Ting siapa namanya? Siapa namanya? Ya jangan ngomong nggak tahu lo ngikutin lo, kan temannya Bilqis. Saya pengen tanya lagi, namanya, nama anak dari almarhumah Vanessa Angel siapa namanya? Siapa namanya?
Saya pengen tanya lagi. Istrinya Anang Hermansyah, siapa namanya? Saya pengen tanya nama anaknya Anang. Yang perempuan siapa? Yang udah kawin tuh siapa namanya? Suaminya siapa namanya? Anaknya siapa namanya? Lu juga apal. Perempuan apa? Lu juga apal. Kayak nunjuk-nunjuk lagi. Lagunya banyak di HP-nya. Betul apa enggak? Lihat, saya tanya Nabi 1-2 orang, jawabnya sekalipun ada yang jawab ragu. Tapi kalau saya tanya artis, Masya Allah semuanya pada tahu. Dia lebih cinta ke artis apa ke Nabi ya? Masya Allah. Na'udzubillahi min. Ini kehidupan kita nih. Makanya cintai Nabi. Bapak Ibu bagaimana pengen punya anak soleh-soleha kalau yang Bapak Ibu ceritakan orang-orang yang gak bisa menginspirasi. Yang Anda ceritakan orang-orang yang jauh dari Allah. Ceritain Nabi di rumah-rumah Anda. Jangan mimpi setiap sholat, ya Allah mudah-mudahan anak saya soleh-soleha. Anak kagak ngaji dibiarin, anak kagak sholat dibiarin, kemudian anak juga gak kenalin Nabi dibiarin, anak kagak ke majelis taklim dibiarin, anak kagak ke masjid setiap sholat 5 waktu dibiarin. Bagaimana pengen punya anak soleh-soleha? Doa tanpa usaha itu adalah sesuatu yang kosong. Usaha tanpa doa adalah sesuatu yang sombong. Paham? Maka oleh sebab itu ente mau ikut maulid tiap tahun, tapi kalau nggak tiap hari kamu ceritakan Nabi di rumah Anda, tetap kita punya keluarga nggak berubah. Maka ceritakan Nabi di rumah-rumah. Kebanyakan orang tua zaman sekarang yang emaknya yang diceritain di rumah-rumah cuma ngegibain orang. Cuman ngegibain orang, tetangga beli kulkas, emaknya bilang sama anaknya, Neng, lo tau nggak tetangga beli kulkas baru, Neng? Oh iya Bu, iya. Pasti mak ini dia pelihara tuyul botak nih. Pasti nih pelihara tuyul nih. Ada ustadz, ikhlas baik, istiqomah, kemana-mana motor legenda. Subhanallah dapat rezeki, beli PCX yang terbaru, kontan lagi nggak pakai kredit. Tetangganya bilang, fix nih Ustadz, pasti nih beli babi ngepet. Paling ordernya di Shopee, beli di Depok. Bener apa enggak? Kita kebanyakan hasut sama tetangga, padahal Nabi ngajarin bertetangga itu yang baik, bertetangga itu yang bagus. Sampai Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yukrimu dhaifahu, yukrimu jaruhu. Man amana billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Dikatakan nama Nabi, tidaklah sempurna keimanan seseorang sehingga dia memuliakan dengan tetangganya, berlaku baik dengan tetangganya. Sampai Nabi juga pernah bilang, ya, tidak beriman seseorang itu kalau masih membiarkan tetangganya ada yang kelaparan. Sampai begitu didikan baginda Nabi Muhammad. Sekarang mah bodoh amat, tetangga mau makan, mau mati, mau ngapain, bisa bodoh. Masya Allah. Kita sibuk sama aib orang lain, lupa sama aib diri sendiri. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Jangan, itu bukan akhlak Nabi, bukan. Tapi akhlak Nabi mengajarkan kepada kita bertetangga yang baik. Iya betul, memang kita tidak ada hubungan keluarga, tapi kita ada hubungan kekeluargaan. Apa yang menjadikan kita keluarga? Islam. Paham? Islam yang menjadikan kita keluarga. Saling baik, jangan gak saling tegur sapa. Cuman gara-gara tetangganya lebih cakep, dia manyun. Gara-gara tetangganya punya mobil, dia manyun. Gara-gara tetangganya bisa ke Cibodas, dia manyun. Jangan. Bertetangga harus saling baik, betul? Sehingga itu akan menjadi akhlak baginda Nabi Muhammad. Jangan dibiasain kita ceritain orang-orang yang buruk. Tetangga diceritain, yang dengar anak-anak kita, akhirnya di copy paste sama dia. Akhirnya anak kita punya geng sendiri, nanti ngegibain orang. Masya Allah, sekarang mah miris. Anak SD kelas 2 udah punya geng ngomongin orang, saudara. Udah punya. Masya Allah, na'udzubillahi min. Jangan. Apa yang dilakukan sama orang tua bakal dicontoh sama anak. Makanya maafin abna, apa yang ada sama orang tua bakal ada sama anak.
Maka jadilah orang tua yang baik untuk punya anak yang baik. Kerjaan ini hobi banget ngomongin orang, mending kita ceritain Nabi daripada ceritain orang. Boleh Anda percaya atau tidak, tapi ini kejadian. Tukang sayur itu bukan orang kampung kita, betul apa enggak? Tukang sayur itu orang luar dagangnya di kampung kita, betul? Betul? Itu gerobak sayur kalau pagi bisa berubah di tangan mak-mak. Berubah jadi apa? Meja bundar, tempat pertukaran informasi. Tukang sayur yang bukan orang kampung kita, karena setiap hari dagang ngedengerin emak-emak ngoceh ngegibahin tetangga, itu tukang sayur sampai hafal. Ini RT selingkuh sama siapa, nama hansipnya siapa, nama bini tuanya siapa, sampai hafal. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Masya Allah. Sampai tahu nenek, sampai tahu loh, tukang sayur sampai tahu siapa sih warga di sini nih yang suka telat bayar listrik, tahu. Tukang sayur tuh bisa tahu. Bahkan tukang sayur juga bisa tahu apa tagihan listrik bulanannya berapa, dia tahu. Kenapa? Gibahnya di mana? Gerobak. Mak-mak kadang-kadang megangnya megang bayam, itu bayam dari seger sampai layu. Megangnya mah megang bayam, tapi ngomongin 3 jam ngomongin orang. Tukang sayur dari Gagak keluar pagi-pagi, ya Fatah ya Rozak, banyak rezeki ini pagi-pagi. Kena ibu-ibu julid, waduh, stroke setengah badan. Innalillahi wa inna ilaihi. Maka oleh sebab itu udah cukup. Ini lidah nggak betulan, ya, gara-gara lidah udah banyak peperangan. Sehingga jaga kita punya lisan, hifdzul lisan. Jaga kita punya salamatul insan fi hifdzil lisan, itu kata Nabi. Nabi kasih nasihat, jaga lisan biar selamat. Ya, jaga lisan biar selamat. Sehingga lisan ini pergunakan buat zikir, pergunakan buat sholawat, pergunakan buat apa lagi? Ceritain Sayyidina Muhammad. Kalau kita menceritakan Nabi, anak kita tahu, oh akhlak Nabi begini, akhlak Nabi begini. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqan wa khalqa, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Ada pribadi Nabi adalah sebaik-baik manusia, baik dalam segi fisik maupun dalam segi akhlak. Nabi nggak berucap, Nabi nggak bertindak, Nabi nggak bergerak kecuali hal-hal yang baik dan yang terbaik. Itulah baginda Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad. Masya Allah, mudah-mudahan deh nih kita kumpul buat Nabi, mudah-mudahan Nabi bangga sama kita. Mudah-mudahan tambah rindu kita sama Nabi, tambah cinta kita sama Nabi, dan mudah-mudahan tambah kita dekat sama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga saudara-saudara sekalian, gak perlu khawatir, Maulid ini acara mulia, acara berkah, semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, saya ingin memberikan kabar gembira daripada Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi ikhwanan, siapa orang yang kumpul di dalam peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad, wahayya atau aman, mereka nyumbang dari konsumsi materi, wa ahla makanan, atau mereka nyumbang dari hal tenaga, nyiapin tempat, kemudian apa, wa amila ihsanan, mereka berlaku baik dalam peringatan Maulid Nabi, khusyuk, hudur, duduk dengan tenang, kemudian apa, wa kana sababun ligiraati, dan ada pun mereka anak-anak muda yang mereka itu mempelopori, mereka punya pemikiran untuk membuat acara Maulid, buat ada pembacaan Maulid di tengah-tengah kampung mereka, mereka tuh panitia-panitia. Apa kata Imam Syafi'i? Yang hadir, yang bantu, yang berlaku baik, yang nyiapin tempat, yang jadi panitia, ba'atsallah yaumil qiyamah, besok lusa akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan bersama para syuhada, para orang-orang soleh, para orang-orang beruntung, fi jannatin na'im, di dalam sorga yang penuh keberuntungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan saat ini kita panas-panasan di luar, mudah-mudahan nanti kita adem-ademan dalam sorga bersama Nabi. Yang mudah-mudahan saat ini yang kita udah keluar banyak harta kita untuk membantu daripada Maulid ini, besok lusa akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan anak-anak muda kita semuanya dikasih berkah sama Allah. Mudah-mudahan anak-anak muda kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang bisa dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya serta orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil
Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadza minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.